Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersama saya, Marjelito Jeronimo. Tetapi saya mau katakan bahwa saya ini bukan pendeta besar yang khotbah di mana-mana. Saya juga bukan pendeta. Saya ini masih belajar, masih mahasiswa. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi STT Yesuya Malang. Tetapi saya mau memberitahu kepada saudara-saudara bahwa jangan melihat posisi orangnya, apa yang dia kerjakan, atau dia pendeta besar atau kecil, ya itu siapa. Jangan melihat itu, tetapi melihat kepada firman Tuhan yang dia sampaikan. Tapi terlebih dahulu saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, saudara-saudara harus percaya dan yakin firman Tuhan itu kebenaran. Dan Alkitab ini adalah firman Allah. Kalau saudara-saudara tidak percaya, percuma saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tetapi di saat saudara-saudara percaya dan yakin bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan Alkitab adalah firman Allah, saya percaya dan yakin firman itu bisa melakukan atau bisa mengubah hidup manusia menjadi lebih baik. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Makanya saya percaya bahwa firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Allah. Saudara-saudara harus percaya terlebih dahulu. Hari ini saya mau share kepada saudara-saudara semua bahwa suatu tema yang paling saya rindukan udah lama, tetapi baru saya share kepada saudara-saudara semua, bahwa Tuhan tidak dapat dimengerti. Sekali lagi bahasa Inggrisnya, God does not make sense. Atau bahasa Indonesianya, Tuhan tidak dapat dimengerti. Apakah saudara-saudara mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan? Apakah saudara-saudara tahu jalannya Tuhan bagaimana? Kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena kita manusia yang terbatas. Tuhan Allah kita jauh dan tidak terbatas. Tidak bisa di meter berapa panjangnya atau berapa luasnya. Tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan tidak dapat dimengerti. Mari kita baca terlebih dahulu firman Allah yang ditulis di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Saya akan baca untuk saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan, sebab rencanaku bukan rencana dan jalanmu bukan jalan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa rencana Tuhan bukan rencana kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Artinya apa? Artinya apa? Kita manusia yang orang yang percaya, kita harus tahu arti. Makanya saya mau katakan kepada saudara-saudara arti. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa rencanaku bukan rencana dan jalanmu bukan jalan? Kenapa? Karena Tuhan mau kita harus menyesuaikan hidup kita kepada rencana Tuhan dan jalannya Tuhan. Rencana kita harus menyesuaikan rencana kita. Atau kehendak Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Atau rencananya Tuhan itu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar tahu bagaimana di saat kita mendekat kepada Yesus. Bagaimana di saat kita
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus percaya hal itu. Bagaimanapun, dimanapun, cara apapun, terlebih dahulu kita harus percaya kepada Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menolong saudara. Percayalah kepada kekuatannya, percaya kepada kemampuannya, percaya kepada Dia bahwa Dia adalah di dalam Dia segala-galanya Tuhan bisa ciptakan. Apa? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki melalui 2 ikan 5 roti. Tuhan bisa melakukan mujizat air menjadi air anggur. Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Itulah Lazarus. Tuhan bisa sembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kita harus percaya kepada Allah kita, tetapi kita harus melakukan kehendak-Nya. Kenapa? Karena rencana Tuhan bukan rencana kita. Karena jalannya Tuhan bukan jalan kita. Kita hanya manusia biasa. Kita adalah manusia yang terbatas. Tuhan tidak terbatas untuk menolong setiap orang yang percaya. Tuhan bisa menolong kita bagaimana carapun. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan waktu Tuhan yang terbaik, bukan waktu manusia. Firman Tuhan mengatakan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu. Kenapa? Karena waktunya Tuhan, bukan waktumu, bukan waktuku, bukan waktu kita, tapi waktu. Percayalah kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan kita tidak mengerti di dalam hidup kita. Jalannya Tuhan kita tidak mengerti di dalam hidup kita. Tetapi di saat kita mau Tuhan kerja di dalam hidup kita dan kita menyesuaikan hidup kita kepada rencananya Tuhan dan jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, saya mau katakan bahwa kita akan mengalami sendiri mujizat Tuhan atau perkara-perkara yang besar Tuhan akan melakukan di dalam. Cuma satu kata yang Tuhan mengatakan, percaya saja. Percaya saja. Itu doang. Tidak banyak. Percaya bukan hanya dari mulut. Bukan hanya dari pikir. Tapi dari hati. Itu adalah percaya. Percaya adalah yakin akan menerima. Yakin akan mendapat. Itu adalah percaya. Dan kedua, firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 28 ayat yang 11. Tuhan tahu rencana kita. Dan rencana yang Dia berikan kepada kita bukan rencana kecelakaan. Tetapi Dia memberi rencana yang penuh harapan. Penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Kenapa? Karena tidak ada siapapun membandingkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan kita adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, yaitu Yesus Tuhan kita. Manusia tidak bisa menyelamatkan manusia dengan nyawanya sendiri. Tetapi Yesus menyelamatkan saudara dan saya dengan nyawanya. Tetapi Dia bukan mati. Dia bangkit kembali. Dan sekarang Dia di surga. Dia mengatakan, saya akan kembali ke dunia untuk mengantar atau membawa orang-orang percaya supaya mereka bersama-sama dengan aku, dengan Bapakku di surga. Apakah saudara-saudara percaya atau tidak?
itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya aku mengatakan bahwa Tuhan itu kita tidak dapat dibunuh. Tuhan itu kita tidak dapat belajar, tetapi Tuhan mau kehendaknya kita harus lakukan. Mengikuti kehendaknya. Apakah apa yang kita rencanakan selamanya, apa yang selamanya kita sampaikan itu kehendak Tuhan atau bukan? Kita harus tahu Tuhan adalah satu-satunya penolong. Dia mengatakan bahwa aku adalah Allah Imam. Dia mengatakan bahwa aku pergi ke sorga dan aku akan mengutus penolong yang akan datang. Tetapi sebelum dia pergi dia mengatakan apa? Dia bilang, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau untuk mengalami masalahmu atau menghadapi situasi yang sulit. Aku tetap di situ di saat kamu mengalami atau masalah apapun yang kau hadapi, saya di situ. Tetapi Tuhan mengatakan kita harus percaya, itu adalah kunci orang percaya. Allah yang kita tidak melihat, kita percaya, kita sembah, kita serahkan hidup kita kepada. Saudara-saudara, jangan pernah takut untuk jalani hidupmu dengan Yesus atau bersama Yesus. Kenapa? Karena kita bersama Yesus kita akan bisa. Tetapi kalau kita sendiri kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita manusia terbatas. Allah kita tidak terbatas. Kita manusia terbatas. Allah kita tidak terbatas. Kita tidak bisa mengerti hal. Makanya kita harus sungguh-sungguh mau supaya Tuhan menolong saudara dan saya. Hari ini saya percaya bahwa rencana Tuhan bukan rencana manusia. Dan jalannya Tuhan bukan jalan yang manusia. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan di dalam hidup. Tetapi apapun yang Tuhan rencanakan itu adalah terbaik bagi setiap kita. Yang terakhir, Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 3 ayat 5, dia mengatakan percayalah kepadaku dengan segenap hatimu. Berarti kita harus percaya dengan segenap hati. Kita tidak percaya lagi kepada dukun-dukun, kita tidak percaya lagi kepada kekuatan manusia, kita tidak percaya lagi kekuatan diri kita sendiri. Kita harus sepenuhnya percaya kepada Allah kita yang hidup, yang bisa menolong saudara dan saya. Itu adalah Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya dengan sepenuh hati. Jangan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Tuhan mengatakan, dengan pikiranmu, dengan kekuatanmu, dengan jiwamu, dengan seluruh hidupmu, serahkanlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bisa mengelola hidup. Aku mau kasih tahu saudara-saudara, saya ini pelihara lele. Dan saya tanggung jawab, saya memberi makan mereka sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan saya juga saya harus membersihkan tempat mereka, yaitu air mereka harus keganti. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan lebih dari itu. Kenapa? Karena Tuhan, dia selalu pelihara. Dia punya tanggung jawab. Dia bisa memberi kita apapun itu yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus pasti bisa melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya mau katakan, kita harus percaya dan kita harus menyesuaikan hidup kita kepada kehendaknya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.